Kaisar Netherworld terkejut. Dia memandang Qin Chen dan mengerutkan kening dan berkata, Qin Chen, nak, apa maksudmu dengan itu? Qin Chen berkata, dengan ringan, artinya secara harfiah. Kaisar Netherworld berkata, dia melihat Qin Chen mengangkat kepalanya, menatap ke dalam gunung jiwa, menyipitkan matanya dan berkata, Kaisar Bayangan adalah pendiri hantu Xiao Hui, dan hantu Xiao Hui adalah kekuatan lain di dunia bawah selain 4 Kaisar Agungmu. Mungkinkah suatu kekuatan bisa bertahan di dunia bawah begitu lama tanpa dukungan apapun? Petik 2. Apakah maksudmu Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung telah lama berkolusi dengan Kaisar Bayangan? Kaisar Dunia Bawah mengerutkan kening dan berkata, itu tidak mungkin, kan? Meskipun masyarakat burung hantu-hantu adalah kekuatan lain selain 4 kaisar besar kita, masih banyak kekuatan seperti itu di seluruh dunia bawah. Lagi pula, di bawah kepemimpinan Permaisuri Mingyue, dunia bawah tidak hitam dan putih, dan itu tidak berarti bahwa kita tidak akan bergabung dengan 4 kaisar besar. Anda tidak dapat bertahan hidup di bawah kaisar. Anda dapat bertanya kepada Kaisar Simei tentang hal ini. Kaisar Simei mengangguk, Tuan, setelah Perang Kuno, setelah dunia bawah bertekad untuk didominasi oleh 4 kaisar besar, di bawah kepemimpinan Permaisuri Mingyue, semua kekuatan lainnya memang dapat bertahan. Dia melanjutkan, misalnya, keluarga Nu, tidak hanya kaisar lama, tetapi juga kaisar baru di zaman kuno. Sebaliknya mereka tidak ingin memasuki laut mati untuk berkarir. Tetapi setelah bawahan mereka baru saja menerobos kaisar, mereka juga cukup adil karena saya tidak dipaksa. Petik 2. Qin Chen tersenyum dan melirik Kaisar Simei, yang langsung tersipu dan menundukkan kepalanya. Tapi Qin Chen berkata dengan tenang, itu karena kamu tidak berbahaya. Seorang kaisar baru yang bertanggung jawab atas cara pesona, bahkan jika dia membuat masalah, masalah macam apa yang bisa dia buat. Tapi Kaisar Bayangan adalah seorang kaisar lama, kaisar yang kuat dalam jangka menengah, dan pemerintahan. Masih merupakan organisasi pembunuh teratas seperti Gui Xiao Hui. Akankah 4 kaisar besar begitu toleran? Qin Chen mencibir, Kaisar Netherworld telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah pembentukan hantu Xiao Hui, keempat kaisar agung telah menanyakan hal itu. Setelah mengetahui bahwa orang di baliknya adalah Kaisar Bayangan, kami tidak terus mengejarnya. Pernahkah Anda ditanyai oleh 4 kaisar agung setelah Anda menerobos kaisar? Kaisar Simei menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak demikian. Itu saja. Qin Chen berkata dengan ringan, hantu Xiao Hui adalah organisasi pembunuhan teratas di dunia bawah. Sama seperti dunia sekuler, 4 kaisar agung setara dengan kekaisaran di dunia sekuler, dan hantu Xiao Hui setara dengan kekaisaran di dunia. Sebuah organisasi rahasia. Titik. Tidak peduli seberapa kuat organisasi rahasia ini, pasti akan ada tokoh resmi di belakangnya. Tanpa payung pelindung, apakah menurut Anda organisasi gelap ini bisa menjadi besar? Petik 2. Mereka hanyalah pispot. Qin Chen mencibir, lalu menoleh untuk melihat Kaisar Netherworld, Yu Ming, sebagai 4 kaisar agung, kamu diam-diam memberi penghormatan kepada kamu di dermaga, mencari perlindungan, atau menawarkan keuntungan. Kaisar Netherworld berkata bahwa dia ingin tetap berhubungan denganmu secara diam-diam. Tidak banyak, bukan? Kaisar Netherworld mengangguk dan berkata dengan bangga, itu wajar, tapi saya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Para kaisar ini tidak akan berlindung pada saya. Mereka semua ingin memanfaatkan saya dan ingin saya sukses. Tolong lindungi mereka. Titik. Ini konyol. Saya sangat sibuk sepanjang hari dan saya tidak bisa mengurusnya sendiri. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk peduli dengan masalah mereka? Qin Chen, Molly dan yang lainnya juga memandang Kaisar Nether dalam keheningan yang tertegun. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Mungkinkah aku salah? Kaisar Netherworld mendengus dingin, orang-orang ini bukan bawahanku. Menurutmu mengapa aku menyetujui perlindungan mereka?
Mereka semua adalah pelacur bebas. Hanya saja, semua orang berkata, mereka tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Kaisar Netherworld itu naif atau bodoh. Aduh. Qin Chen tiba-tiba menghela nafas dan mau tidak mau menepuk bahu Kaisar Netherworld, menatapnya dengan tatapan penuh makna. Ah Netherworld, saya harus mengatakan bahwa Anda mati dengan tidak adil. Kaisar Netherworld berkata. Anak ini Qin Chen berkata, apa artinya tiba-tiba mengutuk? Ini terlalu banyak. Tuan, maksudmu alasan mengapa Kaisar Bayangan mendirikan asosiasi burung hantu-hantu dan bisa mendapatkan pijakan di dunia bawah adalah karena Kaisar dunia bawah 5 gunung. Kaisar Simei tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk, menyipitkan matanya dan berkata, ini hanya tebakanku. Apakah itu benar atau tidak masih harus dilihat. Namun, ini adalah dojo tempat Kaisar Ming dari 5 gunung dilahirkan. Kaisar Bayangan dan yang lainnya mengintai di sini. Ini bukan hanya penjaga biasa. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di sini. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen tiba-tiba muncul di dunia luar dan diam-diam terbang menuju kedalaman Gunung Hun Yue. Wajah Kaisar Nether berubah drastis. Qin Chen muda, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak melarikan diri sekarang dan menunggu Kaisar Bayangan kembali, bukankah kamu akan melemparkan dirimu ke dalam jebakan? Mata Qin Chen dingin, jangan khawatir, masih ada waktu sebelum Kaisar Bayangan kembali. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menanyakan tentang tempat ini terlebih dahulu dan melihat apa yang dilakukan Kaisar Wu Yueming di sini. Transmisi. Qin Chen telah menembus jauh ke dalam jiwa jauh di dalam pegunungan. Dan ketika Qin Chen sedang menjelajahi Gunung Hun Yue, wilayah tempat Kaisar Netherworld berada, ledakan. Dua aura menakutkan melintasi langit dan datang langsung ke pinggiran Gunung Huangquan. Begitu kedua nafas ini tiba, dua nafas yang menakutkan langsung menyapu seluruh dunia, menyebabkan kekosongan dalam jarak ribuan mil di sekitar Gunung Huangquan terus bergejolak, seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. Kedua orang ini tidak lain adalah Kaisar Aula ke-10 Yama dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung yang bergegas keluar dari Laut Bencana Abadi. Lautan Bencana Abadi sangat jauh dari Gunung Huangquan, jadi meskipun Kaisar Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perjalanan, banyak waktu telah berlalu saat mereka tiba di sini. Gunung Huangquan. Di mana Gunung Huangquan tempat 10 istana neraka dan 5 gunung Kaisar Dunia Bawah datang? Bukankah itu dojo Kaisar Dunia Bawah saat itu? Apa yang terjadi? Mungkinkah itu yang terjadi di Lautan Bencana Abadi sebelumnya sebenarnya sama dengan 4 kaisar besar saat itu? Mungkinkah Kaisar Netherworld ada hubungannya dengan salah satu dari mereka? Petik 2. Apakah tidak mungkin? Konon Kaisar Netherworld secara tidak sengaja jatuh ke dalam laut kosmik selama perang antara dunia bawah kita dan laut kosmik di zaman kuno. Bagaimana kekacauan di Laut Bencana Abadi bisa dikaitkan dengannya? Di langit yang jauh, aura spiritual dari banyak kaisar yang kuat mengalir melintasi langit. Meskipun mereka tidak secepat istana ke-10 Kaisar Yama dan 5 gunung suci Kaisar Ming dan tidak dapat tiba untuk pertama kalinya, mereka masih dapat merasakan istana ke-10 Kaisar Yama dan 5 gunung suci Kaisar Ming dari kejauhan. Kaisar datang langsung ke Gunung Huangquan tempat dojo Kaisar Dunia Bawah berada, dan semua orang tentu saja ketakutan. Banyak kaisar yang secara samar-samar merasa bahwa apa yang terjadi kali ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Ledakan. Segera setelah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama tiba di Gunung Huangquan, rangkaian cahaya yang sangat menakutkan langsung meletus dari seluruh Gunung Huangquan, penghalang berwarna kuning bumi langsung naik ke langit, membentuk parit menakutkan yang menyelimuti seluruh Gunung Huangquan. Mata air kuning. Merasakan lingkaran cahaya kuning tanah ini, pikiran banyak kaisar agung di kejauhan sedikit bergetar. Gunung Huangquan.
Itu adalah gunung menjulang tinggi yang menghubungkan dunia dengan dunia bawah, dan hal yang paling menakutkan di dalamnya adalah air dari dunia bawah. Naiklah ke mata air hijau malang dan turunlah ke mata air kuning. Sebagai bekas dojo dari 4 kaisar besar, kaisar dunia bawah, meskipun Gunung Huangquan tidak seseram laut bencana abadi, itu jelas bukan sesuatu yang dapat diserang oleh kaisar biasa yang kuat tanpa izin. Bahkan selama bertahun-tahun sejak jatuhnya Kaisar Neter, bahkan 10 istana Kaisar Neraka dan 5 Kaisar Dunia Bawah Gunung tidak pernah secara paksa menduduki Gunung Huangquan. Karena meskipun Kaisar Yama dari 10 istana dan Kaisar Ming dari 5 gunung ingin memurnikan Gunung Huangquan ini, itu tidak akan mudah, sekali mereka diincar oleh yang lain, mereka pasti akan mendapat masalah. Oleh karena itu, mengenai Gunung Huangquan, 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung diam-diam mencapai konsensus, yaitu seperti lautan bencana abadi, mereka harus mengesampingkan perselisihan mereka dan membiarkan generasi mendatang bersama-sama mengembangkannya. Namun, selama bertahun-tahun, bukan berarti tidak ada yang mengetahui tentang Gunung Huangquan. Ada seorang kaisar yang diam-diam mencoba menyelinap ke Gunung Huangquan. Akibatnya, dia ditekan oleh formasi Gunung Huangquan dan ditindas oleh formasi Gunung Huangquan, diselimuti oleh air Huangquan. Jiwanya tersebar di tempat, dan tubuhnya hilang. Sejak itu, Gunung Huangquan menjadi tempat terlarang di dunia bawah, dan kaisar biasa tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana. Sekarang, saat air dunia bawah menutupi dunia, sekelompok orang kuat yang memancarkan aura dingin muncul dari gunung dunia bawah dan menatap ke langit di atas mereka. Saat berikutnya, dari antara kelompok pria kuat ini, seorang pria kuat kekar dengan aura kaisar yang menakutkan melonjak ke langit seketika. Sosok ini datang keluar Gunung Huangquan, dan segera memberi hormat dengan hormat kepada Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Yama Istana ke-10 dalam kehampaan, Junior Yanpo, saya telah melihat 2 Kaisar Agung ini. Saya tidak tahu apakah ini 2 Kaisar Agung telah datang ke Gunung Huangquan saya. Itu salah. Selamat datang dari jauh, saya harap kalian berdua. Kaisar akan memaafkan saya. Sosok kekar ini muncul di depan semua orang dengan sikap hormat, tetapi ekspresi yang tidak rendah hati atau rendah hati, arogan. Yanpo, melihat pria kekar di depan mereka, mata Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar 10 Aula Neraka bersinar, sementara pikiran banyak kaisar besar lainnya di kejauhan juga bergerak sedikit. Kemampuan Gunung Huangquan untuk mempertahankan statusnya saat ini setelah kematian Kaisar Netherworld sangat berkaitan dengan Yama ini. Pria ini adalah anak angkat Kaisar Netherworld saat itu, dan dia telah mengikuti Kaisar Netherworld untuk bertarung ke segala arah, namun, budidayanya selalu tertahan di puncak Kaisar Kuasi, dan dia tidak pernah memasuki ranah Kaisar Netherworld. Kaisar Agung. Kemudian, dalam perang kuno, Kaisar Netherworld tiba-tiba jatuh, tepat ketika banyak orang kuat di dunia bawah siap untuk mengambil tindakan, mengira Kaisar Netherworld berada dalam kekacauan dan tanpa pemimpin, dan ingin menduduki Gunung Huangquan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Yanpo, penerus tidak mencolok yang mengikuti Kaisar Netherworld saat itu, telah memasuki ranah Kaisar Agung pada suatu saat. Orang ini menduduki Gunung Huangquan setelah kematian Kaisar Netherworld, dan menggunakan pertahanan Gunung Huangquan yang menakutkan untuk melawan musuh asing, dia bahkan secara langsung menyerahkan banyak wilayah yang dimiliki Kaisar Netherworld pada saat itu, memungkinkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah Kaisar Netherworld, untuk berkumpul di Gunung Huangquan untuk mengambil alih. Selama bertahun-tahun, Yanpo tidak pernah melangkah melampaui Gunung Huangquan. Dengan kekuatannya dan keistimewaan Gunung Huangquan telah mampu berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Wu Yueming memandang Yanpo dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Yanpo, kamu muncul tepat pada waktunya. Tahukah kamu di mana ayah angkatmu sekarang?"
Yan Po tampak terkejut. Ayah. Di mana Tuan Wu Yue Mingdi? Apakah kamu mengatakan ini? Bukankah ayah angkatku jatuh ke lautan alam semesta saat itu?